2 pekan setelah dilaporkan Farhad Abbas terkait pasal pengancaman dan rasisme, ternyata diam-diam Denny Sumargo pun di hari yang sama telah melaporkan Farhad Abbas dengan pasal tentang pengancaman. Kemarin di Polda Metro Jaya, Denny Sumargo pun memenuhi panggilan polisi untuk menjalani BAP. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Ya, atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. Ya. Tadi kapan laporan? Ya, 2 minggu yang lalu lah. Terkait apa? Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima ya. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang ini udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Ini BAP ya, artinya ya BAP pertama. Melaporkan siapa? Melaporkan siapa? Bang? Terkait apa? Terkait FA ya. Meski tak menyebut pasal pelanggaran hukum apa yang tengah dialamatkan kepada Farhad Abbas, tapi yang jelas Denny Sumargo pun ingin membuktikan bahwa ia pun bisa menantang Farhad dengan cara hukum setelah Farhad menolak tantangan untuk bertanding di atas ring tinju. Satu flash disk berisi bukti-bukti telah diserahkan kepada pihak penyidik, sehingga Denny pun meyakini bahwa Farhad Abbas akan segera diproses seiring respon baik dari pihak penyidik terkait kasus yang tengah dihadapinya. Saya juga kaget ya, maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses gitu. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapin supaya sama-sama enak. Yep. Ada satu flash disk. Saya melindungi klien saya. Sekarang ini kita nggak buka peperangan lah gitu ya. Kita menyelesaikan secara hukum. Tanggapi laporan balik dari Denny Sumargo, Farhad Abbas menuding Denny Sumargo sedang ketakutan karena laporan dirinya. Mantan suami Nia Daniati ini lagi-lagi menjelaskan kata hajar yang ditujukan kepada Denny bukan untuk mengancam, melainkan singkatan dari Gerakan Hukum Menjamin Rakyat yang digagas serta dipimpin oleh Farhad sendiri. Ya enggak masalah kalau Denny ketakutan dan dia merasa ancaman laporan saya, ya silakan aja. Pernah kan kalimat hajar sama saya, tahu kan? Saya ini ketua umum LSM Hajar Indonesia, ya kan? Hajar itu artinya hukum jamin rakyat. Dan waktu dia tanyakan saya di rumah itu hajar itu kan, salam hajar itu kan hukum jamin rakyat. Jadi bukan hajar mukul. Farhad kemudian menantang Denny Sumargo untuk beradu kehebatan bicara karena menurut Farhad, kemampuan Denny Sumargo dalam bicara masih di bawah kehebatan Farhad. Bahkan bukan hanya tentang kemampuan bicara, Farhad mengklaim bahwa sebagai seorang pria, justru dirinya yang memiliki jiwa pemberani, sementara Denny Sumargo kerap sok berani lewat ucapan dan mimik di media, padahal kenyataannya seorang penakut. Udahlah Denny, kamu, sehebat apapun kamu ngomong ya, selama lu ngomong dengan gue itu nggak merasa gue lebih hebat dari lu gitu. Gue lebih di bawah tidak hebatnya ketidakhebatan kamu. Ya artinya maksudnya gue masih di atas dikit. Gini nih. Kalau aku menyembunyikan keberanianku dengan mimik dan rasa takut. Kalau dia sebaliknya menyembunyikan ketakutan dengan mimik dan gaya beraninya, kan gitu aja. Terakhir, Farhad pun merasa gusar dan tak suka pada Denny Sumargo yang ketahuan sedang membuat polling di dunia maya terkait dengan uang donasi kepada Agus Salim. Farhad menilai pihak Densu dan Novi tidak punya kerjaan sehingga sedang berusaha untuk mengusik-usik uang milik Agus yang berasal dari para donatur. Farhad Abbas pun siap melaporkan Denny Sumargo dan Novi jika polling itu terus dilanjutkan. Tergantung itu pilihan itu, ada 3 pilihannya. Kalau ya Bang Densu. Diberikan kepada Agus, diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, dikembalikan kepada donatur kan? Ada 3 pilihan itu. Seperlihatan saya kemarin itu paling tinggi diberikan kepada orang lain.
Paling kecil itu yang diberikan kepada Agus. Denny, Nopi, kurang kerjaan kalian. Ini udah sumbangannya buat ini, gak usah polling-polling lagi. Itu mau cari gara-gara sama saya aja. Ini kan uangnya Agus. Ngomongnya udah uang Agus, gak usah suruh orang itu masing-masing aja. Yang mau menggugat Agus, tiap orang walaupun nyumbang 7.000, tunjuk pengacara, silakan gugat masing-masing, gak usah dikumpul-kumpulin. Kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Nopi saya laporin lagi. Terkait apa Bang? Dia mengganggu-ganggu uangnya Agus. Agus sudah terima uang, dia polling lagi. Oke, kemarin sempat berpikir ya ketika Denny Sumargo menyambangi rumah dari Farhat Abbas itu mungkin akan pecah, ya kan, masalahnya sampai akhirnya berujung damai, mereka udah salaman juga, dipikir akan selesai. Ternyata di balik itu semua masih ada pelapor-melapor yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gini. Cuman kalau misalnya tadi kita ngeliat statement dari Farhat Abbas, kan dia juga merasa bahwa kemampuan bicaranya itu, nah itu ya di bawah kehebatnya. ketidakhebatan. Aku tuh terlepas dari masalahnya, aku masih pusing. Kayaknya harus nonton berkali-kali dulu baru kayak ketidakhebatannya. Maksudnya aduh nggak Jadi ngerti, nggak ngerti. intinya gini, intinya ingin merendah untuk meroket, Oh, baik. gitu kan intinya, gitu kan. Oke. Intinya tetap Farhat Abbas lebih baik daripada Denny Sumargo, Oh, baik. walaupun tadi sempat dibilang sedikit. Gitu.